Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore anak-anak yang melihat video ini. Semoga kalian semua sehat dan tidak kurang suatu apapun. Dan semoga puasanya lancar dan untuk ibadah amalan puasa yang lain juga diberikan kemudahan dan kekuatan oleh Allah Ta'ala. Pada kesempatan ini kita akan membahas soal ujo yang kita akan jadikan acuan untuk TPM, ya, untuk persiapan TPM. Oke, kita langsung saja, tidak banyak cakap, kita masuk ke nomor 1. Pak Besar sarankan setiap kali mengerjakan soal yang dibaca adalah bagian pertanyaannya terlebih dahulu, kemudian baru dibaca keterangannya yang di atas, entah gambar atau teks dan seterusnya. Data yang merupakan besaran pokok dan satuannya dalam SI adalah satuannya SI, besaran pokok. Massa termasuk besaran pokok, oke. Satuannya SI, kilogram. Lebar layar termasuk dalam besaran panjang, satuannya meter, betul. Diagonal layar termasuk besaran panjang, besaran pokok, inci, salah ya. Kemudian tegangan, besaran turunan. Nah, jadi salah, satuannya betul, satuan SI-nya volt. Kemudian untuk kuat arus masuk besaran pokok, satuannya ampere, daya termasuk turunan, satuannya watt. Betul. Jadi jawaban yang tepat adalah 1, 2, dan 5. A. Oke, seperti itu. Kita lanjutkan ke nomor 2. Soal nomor 2. Perhatikan ciri-ciri zat cair yang ditunjukkan oleh data nomor ciri-ciri zat cair yang benar adalah berarti bentuknya berubah, volumenya tetap, jarak antar partikel berjauhan. Jadi jelas nomor 3. Kalau zat padat yang mana, Pak? Ini cair ya. Cair. Terus kalau yang padat apa? Yang nomor 1 ini zat padat. Kemudian untuk yang zat gas yang nomor 4. Zat gas. Oke, kita lanjutkan ke nomor nomor 3. Di mana-mana iklan itu membuat menarik, Pak. Ya. Jika pada Celsius menunjukkan skala 35, maka pada Fahrenheit berapa? Kita ini pakai rumus aurat ya. Aurat laki-laki dan aurat perempuan. Aurat laki-laki itu kan dari pusar. Dari pusar berarti tengah dikurangi sampai bawah. Aurat perempuan seluruh tubuh ya, dari atas sampai bawah. Nah, ini kita aplikasikan dalam termometer, di mana termometer Fahrenheit itu memiliki titik tetap atas 212. Titik tetap atas itu apa, Pak? Adalah derajat di mana air mendidih pada tekanan 1 atmosfer. Tekanan 1 atmosfer itu apa, Pak? Yang mudah itu adalah di atas permukaan air laut. Nah, itu tekanannya 1 atmosfer. Kemudian titik tetap bawahnya adalah di mana ketika derajat di mana air membeku. Kalau Fahrenheit itu 32. Nah, pada derajat Celcius, titik tetap atasnya 100, kemudian titik tetap bawahnya 0. Nah, ini kan yang ditanya adalah yang Fahrenheit. Nah, yang Celciusnya diketahui tengahnya adalah 35. Oke, kita masukkan ke rumus. Tengah kurangi bawah yang Celcius dulu. Ini Celcius sama dengan yang Fahrenheit. Pak Besar tulis seperti ini.
Celcius tengahnya berapa? 35. Dikurangi bawahnya kan 0. Kemudian yang bagian bawah aurat perempuan Fahrenheit Celcius 100 kurangi 0. Nah, kemudian yang Fahrenheit yang ditanya berapa dikurangi 32 tetap bawahnya. Kemudian 212 di tetap atas kurangi 32. And then we calculate it, kita hitung ini di 35 yang Celcius, 100 kurangi 0 berapa? Iya, 100 Pak. Betul sekali anak-anak. Oke, terus tanda tanya dikurangi 32 tetap saja. 212 dikurangi 32 berapa? 180. Oke, anak-anak Pak Basir pintar semua. Nah, kemudian 180 ini pindah ke sisi kiri, melewati sama dengan, nah, sudah mulai seru ini. 35 per 100 dikali 180. Coret-coret, ini 5, 100-nya dibagi 20 ya. Kemudian 180-nya bagi 20, 9. Oke, ini yang sisi kanan menyisakan tanda tanya 32. Kita pindah. Jadi 35 dibagi 5 berapa? Ya 7 dikali 9 sama dengan tanda tanya kurangi 32. Nah, 7 kali 9 berapa? Betul sekali. Jawabannya adalah 54. Salah Pak, 63. Ya, ini 63 ini tulisannya. Tanda tanya kurangi 32. Nah, ini min 32 pindah ke kiri. Ya, bolanya dioper. Jadi, berapakah skala Fahrenheit? Nah, 63 ditambah 32. Jawabannya apa? 95 derajat Fahrenheit. Seperti itu. Ada yang ditanyakan? Nanti bisa tuliskan di komentar atau di WA ya, Pak. Oke, kita lanjutkan soal bagian berikutnya, yaitu soal nomor 4. Waduh, masih fisika lagi ini, ya enggak apa-apa. Dijalani saja, yang penting masih bernafas. Oke. Pertanyaannya, pertinyi-inyi, jika kalor jenis S 2100 Joule kilogram derajat Celcius, Joule per kilogram derajat Celcius, kalor lebur S bla 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 bla, sehingga maka kalian diperlukan proses P sampai R. Ini P, Q, R, S. Nah, yang perlu kita ketahui, kita harus bisa memahami grafik ini ya. Dari P sampai Q, ini kan ada 0 ya, batasnya di 0. Jadi P sampai Q wujudnya itu masih S. Nah, kemudian di atas 0 itu wujudnya sudah air atau sudah cair. Jadi Q sampai R ini adalah melebur atau mencair dan seterusnya. Oke. Kemudian Pak Besar akan jelaskan kalor atau Q itu ada dua cara mencarinya. Yang pertama, kalor yang digunakan untuk menaikkan suhu, dan kalor yang digunakan untuk merubah wujud, jadi energi. Nah, sehingga kita tahu bahwa Kamen Rider untuk berubah itu juga butuh energi. Oke.
Ya, Saras 008. Nggak belum lahir ya Pak mereka. Pancing manusia milenium. Oke, kita lanjutkan. Menaikkan suhu. Kalau menaikkan suhu berarti menaikkan ada perubahan suhu. Delta T. Maaf, T-nya salah. T-nya T besar. Kalau T kecil untuk time waktu. Kemudian untuk rumusnya bagaimana? Nah, rumusnya Kiki minum cat. Nah, catnya bisa minta ke Pak Agung. Untuk yang merubah benda itu namanya kalor laten, karena kalornya tidak diketahui tiba-tiba wujudnya berubah. Nah ini Kiki makan lemper, habis makan lemper haus minum cat ya. Nah, ini L-nya Q kalor, M massa, L kalor laten. Nah, kalor latennya di sini di mana di teks ini kalor latennya ini, kalor lebur es. Jadi kalor laten itu ada macam-macam. Kalau melebur ya namanya kalor lebur, kalau menguap ya kalor uap, kalau menyublim ya kalor sublim dan seterusnya. Nah, kemudian untuk kalor jenis es ini dipakai untuk yang wujudnya es. Untuk yang kalor jenis air ini yang wujudnya cair. Sehingga kita bisa ketahui proses PR dari P sampai R ada dua proses, yaitu S ke 0 derajat, kemudian baru S-nya melebur atau mencair. Oke, cekidot, kita kerjakan. Yang pertama, yang dari menaikkan suhu dulu, dari kalor Q, P sampai Q, proses Q sampai P sampai Q. Q sama dengan M C delta T. Kiki minum cat. M-nya berapa? 0,4. C-nya berapa? 2100. Delta T-nya berapa? Perubahan suhu delta T dari 5 minus 5 ke 0 berapa? Ayo. 5, betul. Oke, kita lanjutkan. 0,4, 0-nya dicoret. 2100, 0 coret 1. 5 kali 4, 20. Jadi 20 kali 210. Hasilnya 4200. Kemudian yang berikutnya kalor Q R. M kali L. Nah, M-nya berapa? Sama, 0,4. L-nya berapa? 3, 3, 6, 0, 0, 0. Ya, bukan kosong ya, kosong bukan berarti 0. 0 komanya dicoret, coret. Nah, 3, 3, 6. 4 kali 6, 24. 4 kali 3, 12. Tadi nyimpen 2, 4. Terus nyimpen 1 ya. 4 kali 3, 12. Jadi 13. Nolnya 2. Oke. 4200 tambah 134. 400. Kita taruh sini. 4200. Jadi jawabannya 1386. B. Mudah sekali kan. Nah, kata Sakif seperti itu. Oke, silakan nanti dicatat. Kita lanjutkan ke soal nomor 5. Oke, nomor 5 sangat panjang. Pak Besar kecilkan dulu. Langsung ke Pertinyi ini. Pertinyi ini. Kabupaten Sindere Ngerapang dipilih untuk mendirikan pembangkit listrik tenaga Bayu PLTB, bukan tenaga listrik yang diisi oleh orang-orang yang namanya Bayu, seperti Pak Satpam Security kita namanya Pak Bayu. Jadi semuanya karyawannya beda-beda ya namanya, nggak hanya Bayu saja. Bayu itu angin, jadi memiliki kecepatan angin. Nah ini bisa betul ini. Memiliki banyak sungai untuk air terjun. Air terjun ini berarti PLTA. PLTA.
Kemudian cahaya matahari ini PLTS. Tenaga surya, bukan Mas Surya ya yang isinya. Berlimpah sumber daya hati berupa hutan lebat, ini PLTU. Pak, kenapa PLTU enggak PLTH, pembangkit listrik tenaga hutan? Bukan. Jadi pembangkit listrik tenaga uap itu kayunya dibakar untuk memanaskan air, nanti airnya menguap, tekanan tinggi sehingga mengakibatkan gerakan pada turbin generator. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 6. Jadi jawabannya apa ini? Nomor 5A ya. Oke, nomor 6. Data yang termasuk dampak pemanasan global terhadap lingkungan. Nah, angin topan bisa jadi. 2, es kutub mencair, jelas. Suhu rata-rata di bumi meningkat, tentu. Perubahan cuaca yang tidak stabil, bisa jadi betul. Tapi ini akibat yang tidak langsung, faktornya banyak. Oke, jadi yang paling mantap adalah 2 dan 3. Jawabannya C. Oke. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Tindakan yang harus dilakukan pada saat terjadi gempa bumi. Kita lihat pada gambar. Nomor 1 ini pakai senter, pakai P3K ya, salah ya. Sudah gempa kok. Terus yang nomor 3 ini malah memperbaiki rumah, salah. Nomor 2, sembunyi di bawah meja, bisa jadi betul. Nomor 4, keluar secara teratur. Nah, ini bisa jadi betul juga. Tapi kelamaan, keluarnya satu-satu nanti keburu kejatuhan. Jadi jawaban yang paling tepat adalah B. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Soal nomor 8. Pertanyaan, ciri-ciri komet ditunjukkan oleh pernyataan nomor. Disebut sebagai planet kecil? Tidak, ini asteroid. Mengorbit antara Mars dan Jupiter? Tidak, ini asteroid juga. Nomor 3. Materinya terdiri dari debu dan gas. Oke. Mempunyai orbit berbentuk elips dan sangat lonjong? Betul. Mempunyai ekor yang arahnya menjadi matahari? Jelas. Jadi jawabannya 3, 4, dan 5. Mudah sekali. Oke, kita lanjutkan nomor 9, ini fisika lagi, guys. Perlambatan motor tersebut sebesar, jadi ceritanya ini ada bapak-bapak naik motor, apa ini, Scoopy, dengan kecepatan 22 meter per sekon, ini cepat banget ini ya. Jadi selama 1 detik dia berpindah 22 meter. Nah, kemudian direm selama 2 detik, perlambatannya berapa? Oke, percepatan atau acceleration itu adalah perubahan kecepatan per satuan waktu. Nah, namanya perubahan itu dari akhir kurangi awal ya. Kecepatan akhir kurangi kecepatan awal dibagi T. Oke, VT-nya berapa? V akhirnya karena diam jadi 0. Terus V awalnya itu diketahui 22,5. T-nya 2, mudah sekali angkanya ini coret-coret ketemu 11,25 meter per sekon kuadrat. Jadi jawabannya dimudahkan. Mudah dong. Nah, terus nomor 10. Oke, nomor 10. Barakallah Pak Narno. Bukunya Pak Narno jadi ini. Sopir menggunakan sabuk, yang ditanya tadi hukum 1 Newton ya. Sopir menggunakan sabuk pengaman agar tidak terdorong. Hukum 1 Newton itu tentang inersia. Pak bisa jelaskan sebentar. Hukum Newton itu ada 3. 1, 2, 3. Yang pertama itu tentang inersia.
Terus yang nomor 2 itu tentang benda yang bergerak dipengaruhi oleh kecepatan gerak, percepatan ya. Terus yang ketiga itu tentang aksi reaksi, gaya aksi F reaksi. Seperti itu. Nah, inersia itu tentang kelembaman. Jadi semakin besar benda masanya, maka semakin sulit untuk bergerak. Jadi nomor 1, sopir menggunakan sabuk pengaman agar tidak terdorong. Betul. Kardus. Oke. 3. Betul. 4. Ini benda yang bergerak. Hukum kedua. Perahu melaju saat dayung. Hukum ketiga. Bau menembak. Hukum ketiga juga. Jadi jawabannya adalah 1, 2, dan 3, guys. 1, 2, dan 3. 1, 2, dan 3. Mana ini? Nah, itu. Itu ya. A jawabannya. Nah, oke, sekian untuk part 1. Berikutnya kita akan melanjutkan di part 2. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.